Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa lagi hari ini pada hari Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022. Kuntum hari ini mengambil tema Siapkah Kita Untuk Diutus. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ketiga dengan warna liturgi adalah putih. Adapun struktur bacaan kita pada hari ini, untuk bacaan pertama diambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 3, 7 sampai dengan 8a dan ayat 10. Adapun bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19 dan Injil sendiri diambil dari Injil Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 9. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 26 Januari tahun 2021. Sementara bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2016. Sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan Injil kita hari ini yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 9. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya, tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, Injil Lukas adalah Injil pewartaan, karena amat menekankan sabda dan pewartaan Allah Tritunggal Maha Kudus. Bacaan Injil kita pada hari ini dengan bagus memperlihatkan pola misi dan pewartaan para murid Yesus Kristus, yaitu yang pertama, 70 orang murid diutus berdua-dua berdasarkan pada Injil Lukas 10 ayat 1. Angka 70 bisa jadi adalah angka nyata, tetapi bisa juga berupa simbol yang menunjuk kepada banyaknya misionaris dalam jemaat perdana pada zaman Lukas. Selain itu, bisa pula mengacu kepada jumlah suku bangsa di dunia bila kita membaca pada kitab Kejadian bab 10. Sehingga angka 70 secara jelas bisa terlihat bahwa misi dan pewartaan murid Yesus Kristus ditujukan kepada segenap bangsa. Diutus berdua-dua juga bisa menunjukkan bahwa misi itu dijalankan secara bersama-sama, sehingga tidak boleh diakui sebagai prestasi pribadi karena bukan petualangan, hobi, atau eksperimen perorangan. Diutus berdua-dua juga menunjukkan bahwa dibutuhkan kerjasama dan saling mendukung antar pewarta sehingga terhindar dari persaingan yang tidak sehat. Misi dan pewartaan tersebut sah sesuai dengan ketentuan Taurat, bahwa keterangan dua orang saksi akan membuat kesaksian itu tidak diragukan. Kita bisa lihat dalam kitab Ulangan 19 ayat 15. Sementara yang kedua, inti misi dan pewartaan para murid Yesus Kristus adalah menghadirkan salom atau damai sejahtera yang berasal dari Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri. Damai sejahtera tersebut diwujudkan secara nyata dan bukanlah kata-kata belaka melalui pewartaan dan penyembuhan berbagai penyakit. Oleh karena itu, maka misi pada masa kini janganlah berhenti pada kata-kata belaka,
tetapi harus berfokus pada perubahan dan pembaruan nyata dalam hal pola pikir dan tingkah laku sehari-hari. Sementara yang ketiga, misi dan pewartaan para murid Yesus Kristus bukanlah menabur benih, melainkan menuai panenan. Berdasarkan Injil Lukas 10 ayat 2. Pekerjaan di ladangnya tidak pernah habisnya, sehingga selalu dibutuhkan para pekerja untuk menuainya. Sahabat Kuntum yang terkasih, kita pun dipanggil untuk menjadi para pekerja di ladangnya, bukan hanya menjadi penggagas di belakang meja atau pengkhotbah di mimbar saja. Sedangkan yang keempat, kepentingan dan beban pekerjaan di ladangnya menuntut tanggapan yang sigap, gerak cepat, dan tidak membuang waktu dengan basa-basi dan obrolan. Karena yang dihadirkan dan diwartakan adalah Salam Allah Tritunggal Maha Kudus, bukan sekedar salam biasa. Melihat kepada Injil Lukas 10 ayat 4. Oleh karena itu, maka para pewarta Injil tidak perlu repot dan cemas dengan anggaran dan sarana pewartaan. Harus puas dengan sarana yang ada dan keramahan dari orang-orang yang terbuka menerimanya, serta tidak perlu mencari kenyamanan ekstra. Semuanya itu bisa kita lihat dalam Injil Lukas 10 ayat 4, 7 sampai dengan 8, dan ayat 7b. Yang kelima, pengutusan Kristiani tidak akan pernah luput dari bahaya dan ancaman, karena kita bagaikan anak domba yang diutus ke tengah kawanan serigala, berdasarkan Lukas 10 ayat 3. Meskipun demikian, bahaya dan ancaman tidak boleh menghentikan pewartaan. Justru mereka yang menolak Injil akan menerima dampak buruknya, karena mereka tidak akan menjadi warga kerajaan Allah Tritunggal Maha Kudus, sehingga tidak akan juga menerima dan mengenyam damai sejahtera sejati. Kelak mereka akan menerima pengadilan dan hukuman saat Allah Tritunggal Maha Kudus datang. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita semua mulai hari ini siap untuk diutus oleh Yesus Kristus? Jangan sampai sebagai perwakilan Allah Tritunggal Maha Kudus, kita malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Lalu kemudian, apakah aku akan mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati? Filipus 3 ayat 10 sampai dengan 11. Shalom, selamat pagi dan terima kasih.